Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa kita sudah ada dalam bulan Juli ya. Dan sudah sejak minggu pertama kita sudah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa tema tribulan kita dalam bulan Juli, Agustus dan September adalah giat dalam melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak berlambatan dalam hal ini saudara. Mari kita melihat kembali apa yang menjadi ayat pokok kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang atau tema firman Tuhan. Saya beri judul ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sejemput kita bangkit berdiri. Kita kembali membaca ayat-ayat ini. Yang tentunya ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang hadir pagi hari ini di sesi yang pertama ya, ibadah raya GPD Pusat Kota Bitung, kita bersyukur kita sudah meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, tatanan yang baru yang biasanya kita ibadah bisa sampai 150-200 orang per ibadah, sekarang ya hampir setengahnya lah, puji Tuhan. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah boleh datang memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya kumpul di pasar, tetapi kumpul di gereja juga harus menjadi bagian dalam hidup kita ya. Sebagaimana kebutuhan hari-hari orang pergi ke pasar ya bisa. Nah sekarang kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal surgawi harusnya juga puji Tuhan ya. Kita harus lebih semangat untuk menghadapi hal-hal yang baru seperti ini. Puji Tuhan. Nah saudara kekasih dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sudah bilang, kita sudah masuk triwulan yang ketiga. Kalau gereja-gereja yang lain sekarang punya tema-tema yang baru ya, tatanan yang baru ya, hal-hal yang berkaitan dengan kata new normal itu sekarang wah heboh, jadi semacam jargon, judul terbaru dalam khotbah. Tetapi puji Tuhan, sejak awal tahun bahkan akhir tahun 2019 oleh kemurahan Tuhan, dalam perenungan, dalam pergumulan dengan Tuhan, Ibu Gembala sudah diberi tema seperti ini ya. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum kita tahu ada pandemi seperti ini, kita sudah diingatkan untuk tetap harus menjadi pribadi yang berdiri teguh. Amin. Jangan goyah ya. Siapa yang mau tahu akan ada hal-hal seperti ini. Tetapi dari 2019 kita sudah punya tema berdiri teguh dan jangan goyah. Dan sudah dibahas selama 6 bulan. Selama dari sejak 2020 sampai di bulan Juli kemarin ya. Tentang bagaimana harus menjadi pribadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berdiri teguh, yang tidak goyah. Karena memang akan digoyangkan ya. Akan mengalami badai dan tantangan. Dan itu sudah dihadapi hari-hari ini saudara. Nah sekarang saudara, dalam tatanan yang baru yang sementara didengung-dengungkan oleh pemerintah, bahkan gereja mulai memasuki satu tema-tema yang baru tentang tatanan dunia yang baru. Kita kembali kepada apa yang sudah dicanangkan dari 2019 tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang memang tidak tergoyahkan, yang tetap berdiri teguh. Dan sekarang kita diingatkan untuk terus giat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Melayani pekerjaan Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, saya tidak mau jauh-jauh terlebih dahulu. Ada banyak hari nanti kita akan bahas tentang konsep pelayanan, tentang prinsip-prinsip pelayanan. Bahkan sebentar sesi yang kedua saya lebih detail tentang hal itu. Tetapi kita melihat dulu dari ayat ini tentang frase atau tentang kalimat, tentang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hal yang pertama yang kita lihat secara jelas, yang pertama, bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan ada pekerjaan, katakan amin. Itu yang pertama. Simple terlebih dahulu ya. Di dalam Kristus bukan hanya soal, sekarang kan bukan sekarang, 2017, 2019, jauh-jauh hari, heboh tentang Injil kemakmuran ya. Bahkan dari 2015 ya, tentang rest in Christ ya. Kristus adalah perhentian. Di dalam Kristus ada peristirahatan. Saudara, kalau kita mau belajar, memang Yesus katakan, Matius pasal 11 ayat 28 29, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memang Yesus menawarkan kelegaan, tetapi bukan peristirahatan saja. Sebab bagian selanjutnya Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Ada kerja, saudara, amin. Dan ini diingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau orang tidak kerja di dalam Kristus, orang yang menerima anugerah Tuhan berhenti bekerja dan hanya mau beristirahat, silahkan ya. Di dalam nisannya tulis RIP, rest in peace. Nah, itu selesai. Amin. Tetapi di dalam Kristus ada pekerjaan. Saya kasih contoh. Paulus sendiri yang ingatkan. Ingat 1 Korintus pasal 15 bicara tentang kebangkitan, bicara tentang kuasa kebangkitan. Kita menerima anugerah Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mati oleh segala kesalahan kita, dikuburkan di dalam baptisan air dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Itu tema umum dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, ini firman Tuhan yang katakan, kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Haleluya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku telah bekerja lebih keras. Kata bekerja ergo dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, saudara. Kata labor bahasa Inggris, pekerja, usaha, effort, sesuatu yang dikerjakan. Bukan cuma duduk diam, tetapi bicara aktif. Ya. Bahwa di dalam Kristus itu ada pekerjaan. Bahkan Paulus katakan, aku karena kasih karunia aku ada sekarang, tetapi kasih karunia yang ada dalam diriku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras lagi. Haleluya. Paulus tahu siapa dirinya sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kesaksiannya dia katakan bahwa dia melihat sendiri Yesus menampakkan diri sendiri dalam perjalanannya ke Damsyik. Yang dahulu dia adalah seorang yang memang
Boleh dikatakan pembasmi orang percaya yang dikatakan jalan Tuhan itu. Ketika ada orang yang percaya, dia yang lebih dahulu untuk membasmi orang Kristen. Tetapi setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan, aku bekerja lebih keras lagi. Saudara, kasih karunia Allah justru membuat kita menjadi pribadi yang aktif, katakan amin. Karena memang itu yang Tuhan kerjakan, memang itu yang Tuhan tentukan, memang itu yang Tuhan desain dalam hidup kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Ini desain ketika seorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu membuat kita justru ada kerja, saudara, aktif. Karena kita ini buatan Allah, ayat yang ke-10. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi desain orang percaya, saudara, dalam kekekalan ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi pribadi yang aktif, yang bekerja. Haleluya. Jadi yang pertama kita belajar, di dalam Kristus itu ada pekerjaan. Amin. Di dalam Kristus ada pekerjaan. Yang kedua, saudara, kita lihat tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Puji Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahasa Inggris King James Version, always abounding in the work of the Lord. Terjemahan yang lain, New International Version, NIV, always give yourself fully to work of the Lord. Ada kata abounding, ya. Ada kata New International Version, give yourself fully, full. Hal yang berikutnya yang kita pelajari, yang pertama tadi di dalam Kristus ada pekerjaan. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa ketika kita bekerja untuk Tuhan, ukurannya itu lebih, katakan lebih extraordinary. Karena ada kata abounding, lebih. Bahasa aslinya periseuo, ya. Bukan standar, bukan biasa, tetapi lebih baik, lebih sungguh-sungguh. Abounding itu, saudara, sering saya kalau di Facebook kan saya tulis God bless you GBU abundantly, ya. Maksudnya apa? Melimpah. Melimpah tuh begini. Kalau ada gelas, saudara, ya, yang terisi penuh, itu belum melimpah. Itu baru full. Memang tadi New International Version tulisnya fully. Tapi sebenarnya pengertiannya bukan cuma full, bukan cuma standar gelas. Marta buang-buang bahasa sehari-harinya. Artinya gelas itu diisi terus sehingga dia meluber keluar dan terbuang-buang. Itu pengertian abounding. Jadi apa, saudara? Ketika kita melayani Tuhan, ukurannya bukan standar. Ukurannya bukan cuma full, tetapi meluap-luap, beri yang terbaik, beri yang sungguh-sungguh.
Banyak orang membalikan fakta yang ada ketika kita kerja untuk sekuler, kerja untuk dunia, untuk pencarian hidup kita, nafkah yang bersifat sementara di dunia, kita maksimal sekali. Ya. Tetapi ketika beri kepada Tuhan, beri yang biasa saja. Bahkan bukan yang biasa, bahkan yang mungkin sisa. Ya. Ada cerita dulu, tapi dulu saudara. Ya. Ketika ya mungkin karena jemaat ini belum terlalu mengerti bagaimana memberi kepada Tuhan, ya, baru bertobat. Ini cerita zaman Oma dulu. Ketika ada pesta, ya, ada ada kegiatan, itu Ci bilang begini, itu kuah-kuah yang sisa-sisa daripada buang, lebih baik dibawa jadi pastori sana. Itu sisa. Tetapi ketika kita belajar, giat di sini abounding, melimpah. Melimpah tuh ukurannya bukan standar, tapi lebih dari biasanya. Kalau kita standar bekerja untuk hal yang biasa dalam pekerjaan hari-hari, kita maksimal. Ketika kita melayani Tuhan, lebih dari maksimal. Saya tidak tahu bahasanya apa lagi, saudara. Untuk sesuatu yang bersifat kekal, saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Dia yang sanggup memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dirinya saja Dia berikan. Darahnya Dia curahkan. Tubuhnya hancur untuk saudara dan saya. Makanya kalau melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Beri sungguh-sungguh. Maksimal itu bukan standar yang untuk bagi Tuhan. Lebih dari maksimal. Karena harus meluap-luap. Haleluya. Itu yang kedua, saudara, extraordinary, ya. Dan yang terakhir, puji Tuhan, nanti kita sambung sesi yang berikut, ya. Yang pulang nanti ya dengar rekaman ininya di Facebook, di YouTube, ya, di channel YouTube. Yang ketiga, tadi yang pertama bahwa dalam Kristus ada pekerjaan. Yang kedua, standar untuk melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, itu bukan cuma biasa, bukan cuma full, lebih dari itu, extraordinary. Yang ketiga, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini yang luar biasa, saudara. Apa yang engkau beri bagi Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Haleluya. Tidak sia-sia, saudara. Mungkin belum berdampak di kehidupan sekarang. Tetapi apa yang saudara beri, itu dicatat di sorga. Haleluya. Nanti saudara baca Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Ya, ini kisah tentang akhir zaman. Haleluya. Jadi nanti di akhir zaman akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan Tuhan membuat perhitungan. Tuhan bilang begini, ketika ada orang yang lapar, engkau memberi aku makan. Ketika ada orang yang haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak punya baju, engkau memberi aku pakaian. Kemudian orang bertanya, Tuhan, kapan Tuhan hendak makan? Kapan Tuhan haus? Ya. Tuhan bilang, kepada seorang yang paling hina ini, ketika engkau memberikan sesuatu, itu Tuhan perhitungkan. Haleluya. Jadi kalau hari-hari ini, saudara, mungkin saudara pikir, aduh ini sulit, ini masa yang sukar, mau kasih apa ini?
kasih beras, sedangkan tuh orang masih butuh beras, mau tunggu bantuan lagi ini. Ya. Tapi Tuhan bilang, Eli kasih air putih Jo kepada hambaku yang paling hina. Itu pengertiannya kepada sesama kita yang mungkin dipandang remeh, dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain. Tetapi kalau saudara memberi dengan ketulusan hati, itu sama saja saudara melayani Tuhan, dan itu dicatat di sorga. Artinya hal yang sepele, yang kecil sekalipun Tuhan catat. Apalagi kalau saudara punya poin yang kedua tadi, memberi dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sepenuh hati saudara. Bukan berarti kalau begitu kasih Jo air putih, bukan begitu saudara. Kalau ada kemampuan memberi lebih, kenapa tidak? Tetapi kalau dalam posisi sekarang saudara rasa, aduh Tuhan, tetapi aku rindu memberi. Apa yang ada pada diri kita, tenaga kita, ide, ya sumbangsih, suara, talenta, beri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak pernah sia-sia saudara. Ini waktu-waktu memang sulit. Tetapi ketika kita menabur, ya nanti kita akan belajar dalam poin-poin berikutnya. Ketika kita menabur sungguh-sungguh, justru ini yang akan luar biasa. Ya, di masa yang sulit dan sukar, sesuatu yang saudara korbankan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah seperti kepada Tuhan. Nanti di bagian berikutnya kita akan belajar. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 ini, ya. Sebabnya pagi hari ini beri yang terbaik kepada Tuhan, ya. Beri yang terbaik. Kita ibadah ini sudah dipotong-potong saudara, ya. Yang biasanya kita 2,5 jam, rasa-rasanya bebas. Sekarang 1 jam. Jadi kalau misalnya ya, kalau nanti saudara minggu depan kalau rasa-rasa aduh so tak gantung ini kurang 1,5 jam, tunggu jadi PCC berikut ya. Karena kurang 1 jam itu orang mau sungguh-sungguh ibadah, mau kasih potong-potong lagi saudara. Masih cuma 5 menit mau kasih itu sisa. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kalau perlu mau baking 2 sesi, pagi dan siang, ya nyanak lama kok mbak tunggu paling 1,5 jam ya. Itu sebabnya pagi hari ini biarlah kita lebih giat melayani Tuhan. Masa yang sulit, masa yang sukar tidak menghalangi kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada banyak kerja bagi Tuhan Yesus. Ya, beri yang terbaik kepada Tuhan dan ingat, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.